Hai adik-adik, selamat datang kembali di channel kami, Maco Math Concept. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal TPS UTBK yang mungkin ya keluar di UTBK 2021 di hari-hari sebelumnya. Nah, seperti yang kamu lihat di sini ada soal ya kan, yang ini materi matriks dimensi 3, lalu di sini ada limit. Nah, kenapa demikian? Nah, ini sebenarnya kan materi matematika SMA gitu ya. Kenapa masuk TPS? Nah, mungkin ini memang dimasukkan di TPS, tapi dia dengan kadar soal yang agak lebih mudah gitu ya. Nah, ini juga merupakan soal TPS yang keluar di IPS. Jadi sebenarnya TPS di IPS itu tidak melulu pelajaran SD dan SMP. Ada juga pelajaran matematika SMA, tapi yang matematika wajib gitu ya. Nah, untuk lebih jelas coba kita perhatikan soal berikut. Nah, kita lihat untuk nomor 1 ini matriks. Nilai P yang memenuhi persamaan ini, matriks ini adalah apa gitu ya. Nah, untuk mengerjakannya kalian harus tahu perkalian matriks. Nah, ini perkalian matriks, perkalian skalar dijumlahkan, lalu nanti di sini perkalian dua matriks. Nah, untuk mengerjakannya coba kita kalikan, ini kalikan 2 dulu ke dalam. Maka nanti di sini kita peroleh, oke, 2 kalikan masing-masing ke elemen yang ada di dalam. Berarti di sini 4, ini 2, minus 2 ya. Ini 6, lalu di sini kita jumlahkan nanti dengan minus 6, 2P, 4, minus 1. Lalu yang di sebelah kanan ini coba kita kalikan kedua matriksnya. Nah, ingat baskom, baris kali kolom. Nah, kali jumlahkan baris dengan kolomnya. 2 kali 0 itu 0, min 1 kali 2 itu min 2. Dijumlahkan jadi min 2. Oke, ini 2. Ini minus 4 dijumlahkan jadi minus 2. Oke, ini 0, 2 dijumlahkan 2, 1, 4 dijumlahkan 5. Oke, matriks yang sebelah kanan sudah ready. Tinggal yang di kiri kita operasikan. Jumlah ya, operasikan, jumlahkan yang elemen seletak. 4 tambah minus 6, minus 2. 2 tambah 2P, yang kita tulis 2 tambah 2P. Ini minus 2 tambah 4, ini 2, 6 tambah minus 1, 5. Oke, nah ini minus 2, 2, 5. Nah, ingat, kalau matriks ini sama, maka unsur yang seletak sama. Lihat, 2 sama dengan 2, 5 sama dengan 5, begitu dan seterusnya. Maka kita lihat P-nya letaknya di mana. Oh, ternyata di baris pertama, kolom kedua, sehingga boleh kita samakan. 2 tambah 2P sama dengan minus 2. Nah, dari sini 2P, 2-nya kita pindah ke ruas kanan jadi minus 4, sehingga P-nya sama dengan minus 2. Oke, maka jawaban yang benar adalah A. Oke, itulah dia untuk nomor 1. Nah, kita lihat untuk nomor yang kedua. Diketahui kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 4 cm. Nah, kita gambar dulu ya. Nah, berarti nanti di sini kita buatkan dulu satu gambar kubus. Oke, nah ini kubus kita, ya kan? Kubus kita dengan panjang rusuknya di sini 4 cm. Nah, katanya M berada pada ruas garis CG. Ingat ya, M itu berada pada ruas garis CG. Oke, ini ruas garis CG. Nah, ini dia ya. Nah, coba kita lihat. Nah, nanti di sini titiknya kita nggak tahu di mana ya. Bisa di sini, dan bisa di mana aja sepanjang ruas garis CG. Nah, lalu katanya P itu kuantitasnya 6, Q itu kuantitasnya jarak dari A ke M. Jarak dari A ke M. Nah, masalahnya M-nya kan terletak di mana aja di ruas garis ini. Nah, berarti di sini kita harus mencari jarak minimum dari A ke CG, ya kan? Atau dari A ke M, dan jarak maksimum dari A ke M itu lagi. Nah, jarak maksimum dari A ke M itu kan sama dengan diagonal ruangnya. Berarti sama saja dengan jarak dari A ke G. Berarti di sini, nah, ruasnya garis merah gitu ya. Ini jarak maks. Oke, inilah tersebut jarak maks. Nah, lalu jarak minimumnya berarti jarak dari A ke C. Oke, nah, seperti yang kita tahu, bahwa kalau seandainya rusuknya 4, maka diagonal bidangnya itu langsung 4 akar 2. Nah, berarti ini panjangnya 4 akar 2. 4 akar 2. Nah, itu tadi minnya ya. Min. Oke, minnya 4 akar 2. Lalu maksnya itu diagonal ruang. Kalau rusuknya A akar 2, A akar 3 ya, akar 3. Berarti ini 4 akar 3. Nah, berarti jarak dari A ke M, si jarak berarti itu pasti di antara
di antara yang minimum 4 akar 2 sampai 4 akar 3. Nah, kira-kira gitu. Nah, masalahnya apakah dia lebih kecil atau lebih besar atau sama daripada 6 atau bahkan tidak bisa ditentukan, kan gitu. Nah, cara mengeceknya gampang aja seperti ini. Andaikan ini kita kuadratin semua ya. Kita kuadratin semua dan tidak ada berubah tanda pertidaksamanya karena dua-duanya bilangan positif gitu ya. Berarti nanti kalau kita kuadratin J kuadrat ya kan, jarak kuadrat. Nah, berarti kalau ini kuadrat 16 kali 2 32 ya. 32. Nah, ini kalau kuadrat 16 kali 3 48. Nah, sementara kalau 6 ini kita kuadratkan, ini sama dengan 36. Nah, artinya ini kuantitas Q ya. Kuantitas Q, ini kuantitas P. Nah, coba kita lihat. Ketika nanti kita ambil jaraknya itu 32, nah berarti si Q lebih kecil daripada P. Tapi ketika kita ambil 48 atau 47, dia lebih besar daripada P. Nah, kira-kira gitu. Nah, berarti artinya apa? Keduanya tidak bisa ditentukan, ya kan? Informasi yang diberikan di atas tidak cukup untuk menentukan hubungan antara P dan Q. Maka jawaban yang seperti ini kita tulis jawabannya adalah dodol ya, D. Nah, itu dia. Nah, coba kita lihat yang nomor 3. Semua pasangan M, N dengan M dan N itu merupakan anggota dari ini ya. Katanya memenuhi persamaan limit ini ya. Limit X dulu 3 dari MX tambah N per MX tambah 6 per NX kurang 3 sama dengan minus 2. Lalu katanya berdasarkan informasi di atas, dari 4 pernyataan ini ya kan, ada berapa pernyataan yang benar? Kira-kira gitu. Ada berapa pernyataan yang benar? Nah, cara menjawabnya gimana? Nah, coba kita lihat. Kalau misalkan bentuk limitnya seperti ini, sebenarnya gampang aja. Pertama, kita gantikan aja X-nya dengan 3. Artinya kita gantikan nilai limitnya ya. Nah, berarti kalau X-nya kita ganti 3, maka kita peroleh 3M ditambah 6 dibagi X-nya 3 ya. 3N dikurang 3, inilah yang sama dengan minus 2. Nah, lalu kalau seandainya atas dan bawah sama-sama kita bagi 3, maka kita peroleh M ditambah 2 dibagi N dikurang 1 sama dengan minus 2. Nah, coba kita rapikan. Maka kita kali silang dulu. Maka nanti di sini M tambah 2 ini sama dengan 2N ditambah 2. 2-nya habis, sorry ini minus ya. Minus, minus 2N. Maka kita peroleh di sini M sama dengan ini habis sama dengan minus 2N. Atau dari sini M tambah 2N ini sama dengan 0. Oke, nah coba kita lihat. Untuk pernyataan 2 berarti sudah pasti benar ya. Sudah pasti benar. Oke, ini sudah pasti benar. Nah, sekarang untuk mengecek pernyataan lain, kita ambil yang ini. Nah, kita kan punya dari sini M sama dengan minus 2N. Oke, ini yang kita punya pernyataan. Nah, ini kan banyak kemungkinan, ya kan? Banyak kemungkinan. Yang pertama, seandainya nilai N, ya kan, ini yang paling enak kita ambil nilai N ya, karena kalau seandainya kita ambil nilai M, maka bakal per minus 2, capek ya, bakal pecahan. Nah, enaknya kita ambil nilai N. Nah, N yang memenuhi kan harus berada di sini, begitu juga M. Maka kita cek satu-satu, andaikan N-nya sama dengan minus 1. Kalau N-nya sama dengan minus 1, berarti M-nya harus sama dengan minus 2 kali minus 1, 2. Oke, apakah si 2 masih berada di sini? Ternyata ya, gitu ya. Nah, coba kita cek. Untuk pernyataan 2 nggak perlu dicek lagi. Nah, untuk pernyataan 1, katanya M dikurang N itu harus bernilai minus 1 atau 0. Coba cek. 2, ya kan, dikurang minus 1 adalah 3. Ternyata tidak berada di sini. Maka nanti pernyataan 1, ya kan, itu salah di penyelesaian yang seperti ini gitu ya. Oke, kita cek ya. Berarti coba ini andaikan ada pernyataan 1, 2, 3, 4. Oke, tadi pernyataan 2 sudah pasti benar. Nah, pernyataan 1 salah ya. Pernyataan 3 coba kita cek. Katanya di sini M kali N harus berada di sini. Kita kalikan. Min 1 kali 2 ya min 2, minus 2 ada di sini nggak? Ada. Berarti pernyataan 3 benar. Oke, pernyataan 4, M tambah N minus 1 tambah 2, 1 lebih besar atau sama dengan M kali N. Minus 1 kali 2, minus 2. Oke, 1 lebih besar atau sama dengan minus 2. Benar ya.
maka pernyataan 4 benar untuk yang seperti ini ya, untuk kemungkinan yang pertama ini. Nah, untuk kemungkinan berikutnya, andaikan n-nya kita ambil habis minus 1, ambil aja 0. Kalau n-nya 0 berarti nanti m-nya sama dengan minus 2 kali 0, ya 0 juga gitu ya. Oke, kita cek pernyataan 1, 2, 3, 4. Oke, tadi kita bilang pernyataan 2 sudah pasti benar. Nah, pernyataan 1 m-nya 0, sebenarnya ini nggak perlu dicek lagi sih. Kenapa? Karena di pernyataan 1, karena di kemungkinan pertama dia udah salah. Berarti nanti di sini ini kita anggap aja salah. Anggap salah, bukan mesti salah di sini, tapi nggak kita ambil lagi gitu ya. Nah, bisa saja benar. Nah, sekarang tinggal kita cek yang 3 dan 4. Pernyataan 3 ya kan, pernyataan 3 m kali n perkaliannya harus berada di antara minus 2 dan 0. Oke, 0 kali 0, 0 ada di sini. Ya, benar. Berarti pernyataan ini benar. 4, m tambah n, 0 tambah 0 lebih besar sama dengan 0 kali 0. Ya, benar. 0 lebih besar atau sama dengan 0. Benar. Oke, itu kemungkinan kedua. Nah, kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga, andaikan kita ambil n-nya sama dengan 1 ya, habis minus 1, 0 baru 1, maka nanti di sini kita peroleh m itu sama dengan minus 2 kali 1, ya minus 2, gitu kan? Nah, coba kita perhatikan di sini, m-nya minus 2, sementara m dan n harus ada di sini gitu. Sementara minus 2 kan nggak ada di sini. Berarti yang ini otomatis tidak memenuhi. Nah, kalau m-nya 1 saja tidak memenuhi, apalagi kalau n-nya kita ambil 2, 3, otomatis tidak memenuhi. Nah, berarti dari sini hanya 2 kemungkinan yang mungkin. Nah, dari 2 kemungkinan yang benar kedua-duanya adalah pernyataan 2, 3, dan 4. Maka ada berapa pernyataan yang benar? Berarti jawabannya adalah ada 3 pernyataan yang benar dari pernyataan di atas. Oke, kita lanjut yang nomor 4. Nah, kita lihat. Untuk semua bilangan real positif X dan Y didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini nanti maksudnya ya kan, ini nanti operasinya. Lalu katanya kalau X, ini kita baca operasi ya, X operasi 5 hasilnya 2, maka tentukanlah nilai X. Nah, coba kita lihat. Artinya di sini nanti X-nya tetap bakal menjadi X, nanti si 5-nya ini yang menjadi Y, kira-kira gitu ya. Y-nya yang menjadi 5, sebaliknya gitu ya. Maka kita substitusikan kemari, artinya X kuadrat tetap ya. Berarti kita tulis X kuadrat, nah dikurang Y, Y-nya tadi 5, berarti dikurang 5, dibagi X tambah Y, X ditambah Y-nya tadi 5. Nah, inilah yang sama dengan 2. Nah, kira-kira gitu. Nah, kalau udah seperti itu tinggal dikali silang. Berarti nanti kita peroleh X kuadrat dikurang 5, itu kita kali silang jadi 2X ditambah 10. Nah, kita pindahkan ke ruas kiri ya. Kalau kita pindahkan ke ruas kiri, berarti nanti di sini kita peroleh X kuadrat dikurang 2X dikurang 15 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat, faktorisasi dong. Ayo kita faktorisasi. Berarti nanti di sini X kuadrat itu hasil kali X kali X, 15 yang selisihnya 2, maka itu 5 dan 3. Supaya minus 2, berarti minus 5 ditambah 3. Dari sini X kita peroleh sama dengan 5 atau X sama dengan minus 3. Maka jawabannya adalah, tunggu dulu, coba kita lihat. Di sini katanya bilangan real positif X dan Y. Nah, ini X-nya minus 3. Otomatis yang ini tidak memenuhi gitu ya, maka X yang memenuhi adalah X yang sama dengan 5, maka 5 saja jawabannya. Nah, itulah dia untuk nomor 4. Berikutnya kita cek yang nomor 5. Jika 2, 4, 6 merupakan barisan aritmetika, ingat barisan aritmetika itu bedanya harus sama di setiap 2 suku yang berurutan ya. Maka pasangan yang pernyataan yang benar adalah, nah coba kita lihat pernyataan 1, suku ke-6 lebih besar daripada suku ke-10. Nah, karena masih sampai suku ke-6, coba kita tuliskan aja, cacah aja satu-satu. 2, 4, 6. Nah, ini ya 2, 4, 6. Ini kan kelihatannya beda-beda 2 ya, ditambah-tambah 2. Maka berikutnya pasti 8, 10. Oke, sampai sini aja 12. Nah, inilah dia yang menjadi suku ke-6. Nah, suku ke-6 12 katanya lebih besar daripada 10. Otomatis benar ya. Nah, ini benar. Oke, pernyataan 1 benar, otomatis pernyataan 3 benar. Nah, kita cek yang keempat. Tidak ada suku yang merupakan jumlah 2 suku berurutan sebelumnya gitu ya. Tidak ada 2 suku
tidak ada suku yang merupakan jumlah dari dua suku berurutan sebelumnya. Ya otomatis ada dong. Kenapa? Ini 6. Suku si 6 ini merupakan jumlah dari dua suku sebelumnya, ya kan? Ada, satu aja cukup. Kalau 8 ya memang enggak 4 tambah 10, bukan 4 tambah 10, bukan 4 tambah 6 gitu 8. Tapi ada kan? Ada. Maka pernyataan ini ya salah. Kenapa? Ada kok gitu ya. Nah, terpaksa kita cek yang nomor 2, pernyataan 2. Hasil kali suku ke-7, ya kan? Suku ke-7 dan suku ke-10 adalah bilangan ganjil. Nah, kamu lihat suku-suku kita ini kan bilangan genap. Nah, kamu tahu kan kalau seandainya genap kali genap otomatis genap, artinya suku keberapa pun bilangan genap kalau dikalikan pasti genap. Nah, otomatis ini adalah pernyataan yang salah. Nah, berarti yang benar hanya pernyataan 1, 3. Jawaban yang benar adalah bola B, gitu ya. Nah, demikianlah pembahasan kita pada video kali ini, ya kan? Semoga kamu paham. Kalaupun tidak tahu, kamu boleh tanya di kolom komentar di bawah. Nantikan terus video berikutnya. Bye-bye.